sampai Kasop kusut. kasat kusut. Kasop kusut. Kasop. Bilang tadi disuruh ngapalin nggak mau. Selamat datang Kamars Game Week episode 22. Dibuka dengan kami semua memakan bakso. Kasop kusut. Kasop kusut. Aku dapat kasop. Kau dapat apa? Kusut. Kasop. Itu part gua. Briefing. Ulang. Dia udah tahu. Kayak nggak nyambung. Ulang, Mas. Ulang. Aku dapat kasop, Aku juga kasop. Kasop juga. sedangkan Kusut. Aduh, melekat bahasanya. Ulang lagi. Capek. Menjijikan. Iya, Cuk, hari ini Torik. Tadi dia ngeset kamera. Ingusnya keluar. Apanya bersin? Dia mindahin kasur, burungnya copot. Direparasi dulu. Reparasi. Selamat datang kembali di Kamars Game Week. Kita hari ini dibuka dengan kasop kusut yang sudah hampir habis karena bawaan dari El Burdak kita minggu ini. Tolong dong kasih tahu siapa yang membawa makanan ini. Siapa lagi kalau bukan Si kusut. Kusut. Si kusut. Menganut Kenapa agama gue AI. mendapatkan penganut dewa AI ya? Kenapa gue membawakan kusut pada hari ini? Karena poin gue juga sangat kusutnya. 27. 27 dari average 44 poin FPL. Karena not seharusnya bad. Perry itu bisa penalti di mimpi gue. Taunya Tiga. Tahu. Dia udah diskusi sama Topik. Tidur. Si Perry tidur. Ketiduran, makanya nggak ikut match. Perry ini bakal nge-save 3 penalti katanya. Dia ngomong sama Topik, Tarkowski clean sheet, Namanya nyetak hat-trick. hat-trick. taunya. Tahunya. Tapi Ya aku tuh ingetin topik kemarin tuh. Itu mah mimpi basah, Pi. Mimpi basah. Cuman topik denial, gua akhirnya kebawa mimpi. Dia Perry nge-save penalti. main enggak? Nggak main dia. Taunya bukan basah aja, sampai kuyup. Sampai kuyup, boy. Disadarin. Itulah makanya Munib sekarang menjadi budak dan membawakan makanan pembuka pada episode kali ini, yaitu kasop kusut tadi ya. Enak ya, boy. Enak. Enak. Makanya ini belum Alhamdulillah. syuting pun sudah hampir habis ya kasop kusutnya karena Mas Hanfi juga agak pusing. Lapar Buat dia. makan bodrek. Next Dan- kalau gue budak lagi gue bawain cireng yang paling enak di Jogja. Di mana? Cireng yang mana? Di Jogja. Di mana? Cireng yang mana? Deket kos Nadia lama. Oh, kukira Oh, tahu kemarin. gue. Yang di depan Alfamaret. Sejajaran Benar, sama benar. molen, Ya. sama martabak. Itu enak banget tuh. Itu enak, cireng. itu enak. Tapi gue gak mau jadi budak lagi ya. Insya Allah. Minggu depan dia kan nggak ada dia minggu depan. Oh iya. Tapi kalau kayak gitu Full gimana subs. tuh? Nah, iya nih kita bahas nih yang mumpung ya. Titipin lah. Titipin Oh, tetap, iya, oke. Tep. Dan kemungkinan masih kita berdua doang yang available minggu depan. Kenapa? Si Doi tadi kan sebelum syuting ada Oh obrolan. iya, tanggal 2 itu ya? Jangan disebutin itu ya. Nanti. Iya. Yaudah deh, nanti aja deh. Karena ini memang kita Apa sih ini? akhirnya Aku nggak paham. karena kita akhirnya formasi lengkap juga ya setelah sekian lama. Ya, Kita benar, akhirnya formasi 4-4-2 lagi. Setelah kemarin 3-4-3 kita main terus. Tapi akhirnya hari ini formasi 4-4-2 lagi. Senang kita akhirnya. Selamat, apa kabar? Karena Alhamdulillah. kemarin nggak ada. Gimana, Bung? Sehat. Lama tidak berjumpa. Ay. Ah iya. Seperti yang gue bilang tadi ya, ini adalah makanan pembuka dari Munib. Kita akan membahas makanan penutup yang sudah tersedia dengan manis yang ada di sini ya. Tapi sebelum ada makanan penutup, kita tentunya akan mengawali dulu dengan pembukaan partai-partai kecilnya dulu sampai akhirnya makanan penutup tersaji ya. Ada di match week 23 Premier League. Kayaknya nggak disebut. Oh iya, oh iya, Tuh, nggak kok disebut. sadar. Raja lo telah Kayaknya kembali. nggak disebut. Salah banget Maaf ya, kamu, sebelum Mas. kita masuk segmen pengecekan skor, kita kasih tahu dulu King-nya dengan heboh. Itu ya, Mas Hanif King-nya. Nah, sekarang di match week. Gak ada penjelasan. Kasian, boy. Marah. Yel dulu. Ya, akhirnya setelah 5 kali berturut-turut menjadi budak, akhirnya Hanif Syabandi kembali menguasai tahta terkingan duniawi. Doi setelah merengek-rengek lalu merengsek seperti brengsek Asik, keren. untuk menjadi king.
King of the King. King of the King dengan total poin di game week 22. Total poinnya 52 poin. Hanif Syahbandi. Kayak Larry, Jelek banget. Larry. Boleh dong sepatah dua patah kata setelah meninggalkan posisi budak. King Game Week. King Game Week. King Game Week, gue budak masalah. Manut gua. Itulah kata-katanya. Oke, udah puas? Udah puas disebut? Udah. Oke, kita masuk ke segmen pengecekan skor ya. Kita masuk ke kamar skor. Itu nama segmen. Segmen baru. KS. Baru lagi. Kamar skor. Kamar skor. Tadi ada KGW. Baru terus. Apakah GB? King Game Week. Budak apa berarti julukan kita budak? B. B aja. B aja. Yang simpel aja budak mah. Simple. Oke deh. Kita sekarang sudah masuk ke kamar skor. Ini ada beberapa match ya. Coba kita tanya dulu. Lu berapa kali nonton? Berapa match yang lu tonton minggu kemarin? Ada ini Liverpool Bournemouth, terus Arsenal MU Arsenal MU. sama udah itu doang. Mas Taufik? Aku ada beberapa sih yang gue tonton. Yang pertama Arsenal MU. Hah? Yang kedua juga Arsenal MU juga. Cuma satu deh. Kau, Satu Mas? aja. Dua doang. Arsenal Bournemouth sama. Arsenal baru di Liverpool MU. Beda universe. Kok kebalik. Ya. Sama berarti. Sama kayak Berarti kita sama semua ya, kecuali Taufik nggak nonton Liverpool. Ya udah kita bahas aja nih dari West Ham United melawan Sunderland 3-1. Skor dicetak oleh kemenangan West Ham ya ini, kemenangan West Ham lagi. Summerfield, Bowen dan Matias Fernandes. Sedangkan Sunderland Broby. Kau kan kemarin kenapa nggak mau datang ke kos karena Bowennya kan ngegol. kan aku nggak ada. Kau udah nggak ada Bowen. Udah nggak ada. Oh, Nggak ada deh. sedih. Makanya pas ku baca, ku kira dia kayak gagal penalti. Iya, aku pikir juga iya. Ternyata dia nggak ada. Nggak menarik ya ini ya kayaknya. West Ham United Sunderland menarik nggak? Ya West Sunderland kalah di way lagi aja. Iya betul. Itu doang. Mas Taufik menarik nggak? Enggak sih. Oke. Burnley Tottenham Hotspur 2 sama. Ini kalau aku sih agak ini sih menarik ya kalau diomongin ya. Anjing. Tapi bukan Bentar. Ini dua-duanya Spurs. Lagi-lagi Van de Ven sama Romero yang ngegol. iya 2 gol. Top scorernya lagi boy yang Top scorernya lagi. Nggak ada guna itu beli Simon, Kolomuani. kalau mau nih. Backnya. Solanke balik juga nggak guna. Apa tadi Bek? Lanjutin Bek. Aku tuh udah berharap Spurs kalah. Anjir tapi Romero menit terakhir malah. Iya benar, menit 90. Kau Mas, menarik nggak match ini? Nggak. Munib menarik nggak match ini? Nggak menarik. Dua tim papan bawah. Dua tim papan bawah. Fulham FC melawan Brighton and Hove Albion 2-1. Inilah satu-satunya poin back Munib yang tinggi ya. Anderson. 8 ya dia. Dan asis ke Chukwueze. Gue sih. Harry Wilson ngegolin lagi cuy. Sudah saatnya memang ngambil Harry Wilson lagi. Udah saatnya terus. Kalau sudah saatnya biasanya enggak kan, habis itu juga. blank. Ya betul blank. Kita ini udah pengalaman lah. Udah. Paling sering itu Munib. Paling sering itu Munib. Ngambil pemain ini udah saatnya nih untuk FPL. Ngeblank pasti. Blank. Game week depannya. Ya paling yang kayak gitu yang berhasil cuman Igor sih. Igor Thiago. Igor Thiago. Dan itu pun gua harus nahan 3 game week baru dia menghasilkan something. Boy. Kemarin dia juga nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain tuh Igor Thiago tuh. Kemudian ada Manchester City dan Wolves 2-0. Ini laga yang sedikit dibenci para manajer FPL ya. Betul. Karena Haaland nggak main, Foden nggak main. Tapi Mark Guehi di laga Main debutnya- jeleknya tuh main cuman nggak starter jadi cuman dapat poin Iya. satu kan. Satu. Mending nggak main Mending sekali. sekali Dia aja. nggak main sekalian biar naik gitu. Biar stah gua naik. Start lu berapa? 8 juga? 8. Ini gol dari Omar Marmus yang baru balik dari Piala Afrika dan gol Semenyo. Kayaknya ini debut di Premier League golnya Semenyo untuk City. Dan man of the match-nya kalau menurut versi aplikasi Premier League itu Mark Guehi langsung menjadi man of Langsung the man match. of the match. Langsung menjadi man of the match. Kayaknya bener deh kita kemarin ngomong tentang MU City, tentang backnya City. Ini City ya mungkin karena lawannya Wolves juga ya, tapi kalau lihat-lihat highlight, kalau lihat-lihat potongan-potongan memang
perlulah adanya Gehi ini. Makanya mereka ngegas Gehi di bulan ini kan. Rela bayar 30 juta pounds. Padahal di akhir musim udah free transfer Mark Gehi-nya. Ini kemenangan yang bikin Arsenal semakin dipepet oleh Manchester City. Sekarang sisa beda 4. Oh ya, 4 poin. Itu udah mulai agak dak-dik-dukser tuh fans Arsenal karena Arsenal udah 3 match belum pernah menang kan? Ya. Iya kan? Draw. Nah, Kalau di Premier League ya. kalau di Premier League. Selanjutnya ada partai Bournemouth Liverpool 3-2. Yang ini pasti akan kita bahas ya. Bagaimana Mas Munif Bournemouth Liverpool 3-2? Game ini ya, game lagi-lagi slot menunjukkan master taktikalnya. Ketika Leicester. Tactical master dari Arne Slot. Karena kita bisa lihat pertama pertahanan Liverpool yang kembali rapuh dan terekspos. Kedua juga lagi-lagi tempo secepat mobil Ferrari di F1. Lambat. Tak. Dan lagi-lagi gelandang kepiting Mr. Gravenberch tidak terlalu bagus. Dan lagi-lagi juga Mr. Van Dijk Van Dijk itu kebodohan. parah Van Dijk. Dan as always Seperti biasanya. Mister cum inside El Gakpo. Luar biasa. Tiap dia starter tuh Liverpool sial. Dia adalah bukan cuma sial, dia adalah pemain bodohnya ya. Kalau gua ngelihatnya ini sih, Liverpool ada beberapa pemain yang makin positif. Szoboszlai juga makin bagus. Kita ngelihat juga si Siapa? nggak ada lagi karena Szoboszlai doang yang main bagus. Dan Salah juga asis numpang ya kalau kita lihat ya. Kayak lawan Chelsea tapi gue Iya. Kayak apa free kick-nya Arnold Free kick-nya lawan Arnold. Chelsea. Tapi setelah itu sih nggak ada komen lagi gua karena match ini mengecewakan sebagai fans Liverpool, tapi sudah biasa dikecewakan. Nggak ada peluang besar lagi kan selain gol. Gol siapa? Oh, 2 gol itu ya. Ya. Golnya pun dari bola mati semua nih ya Liverpool ya. Bola mati semua. Itu pun Van Dijk pakai punggung Apa? nyundulnya. Oh iya, Nyundulnya. kemarin Gini. tuh. Oh. Enggak. Itu komentar lu ya Nip ya atas laga ini. Kalau komentar Mas Anim? Gimana udah capek ya mengomentari Arne Slot ini, Cok. Karena apa ya, lagi-lagi Gakpo dipasang starter. Dan sebenarnya terbukti kan kemarin pas Rio Moha masuk. Ya Iya. walaupun cuma dapat pelanggaran, cuman Iya. dari dribblenya itu beda lah, ada variasi, nggak kayak Gakpo. Kemarin langsung dapat pelanggaran dan berbuah gol. Benar. Terus juga minusnya kemarin di pertahanan Van Dijk sih paling Kacau, Van Dijk. jelek. Menang kacau. Dan bikin si satu-satunya tandem backnya juga cedera kan. Oh, Gomez. diganti. Oh, gara-gara gol pertama ya. Dan itu gol kedua pun ketika si Gomez cedera kan, si golnya itu maksudnya si siapa, Endo belum masuk, Belum. baru kegolan. Nggak tahu ya itu entah tim medisnya emang melakukan pengecekan atau emang telat aja ininya. Itu kan Atau Arne emang Slot nggak berhenti. ngomong kan di press conference. Gimana om? Ya itu. Kayak mancing. Ya, Lagi serius. mancing bercanda. Iya. Gimana ngomongnya? Iya, kayak mancing bercanda. Orang lagi Mancing serius. bercanda. Kadang mau kaget lah, belum profesional saya. Nah, pokoknya dia tuh ngomong, kita kebobolan gol kedua itu pas pemain kami cuma 10 pemain di lapangan. Iya. Padahal katanya dia udah ngasih tahu ke pemain kalau untuk berhenti dulu. Oh. Jangan dimainin dulu bolanya. Tapi dari Alisson atau siapa itu langsung main. Padahal posisi Gomez Belum masuk. udah nggak ada di lapangan dan Endo belum masuk. Berarti itu miskom atau emang nggak Miskom mau sih ya? kalau lihat ya. Atau Alisson udah gedek kali. Anjing lah botak ini. Nyuruh-nyuruh katanya. Mungkin. Katanya. Satap katanya. Aisyah. Mau bola. Tapi paling jijik emang kalau gua gol Van Dijk. Kebobolan Kara Van Dijk yang pertama main yang Ya, terakhir dan itu sih. itu di wawancara masih nyalain angin. Nyalain kan? angin, Walaupun di emang pertama. anginnya mungkin gede ya, cuman kan ya. Tapi itu kayaknya nggak ada angin sih kalau gue liatnya. Maksudnya Nggak ada ya? kayaknya nggak itu banget Sekenceng oleh itu ya? angin ya nggak sih? Yang pertama itu emang salah dia nganoin bola menurut Iya. gua. Pertama Dan ini terlalu sih. santai sih menurut Terlalu gua. santai, Karena determinasi. lebih kenceng. Nah itu kalau misalnya dia coba untuk langsung nutupin lagi, benar. kayaknya kita nggak bakal sejengkel itu ya ngeliat golnya ya. Tapi dia kayak
Gini anjing. Kayak ini Elegan. main bola pakai jas. Tai banget gak mau Tegap, jatuh. rapi gitu. Yang ketiga juga kan gitu kan? Mm-mm. Dia siapa tuh? Dia kan kalah ya? Dia apa siapa ya? Yang Iya. kalah. Siapa? Yang gol ketiga dari throw in. Throw in. Oh iya, dia cuma Dia ini kalah, kan. kalah header kan? Heeh. Terus dia Cuma ngeliatin doang. ngeliatin doang, nggak respon. Itu kan paling dekat ke dia tuh padahal. Bola ya. Siapa tuh? Adli apa ya? Iya, Adli nyetak. Adli menit 95 anjing. Amin Adli. Ya itulah. Tiket UCL agak jauh nih ya buat Liverpool ya, karena beda poinnya sama yang di bawahnya tuh beda 2, beda 3 tuh. Dan udah digeser juga oleh King MU dan Chelsea. Sekarang Liverpool peringkat 6. Itulah pembahasan kita sih. Kayaknya kita udah berminggu-minggu ngomong ini terus ya Nip ya, sama Mas Hanif ya. Jadi sama semua kita Masih mungkin- sama masih masalahnya. sama rasanya. Kalau ya intinya sih kalau gue sih udah dipecat aja kalau gue intinya. Dan nanti ini juga ada rapat yang jam 10 diumumin. Iya, rapat apa? Karena slot Untuk 10 pas. jam 10 waktu Inggris. Oh. Dipimpin? Beneran cuy. Iya, dipimpin siapa ini? Gue nanya. Direksi. Oh, direksi. Liverpool buat FSJ berarti. FSG buat ngomongin Deal. perihal futur. Udah serius tadi. Anjing terus. Masa mancing kerjaan? Enggak, tapi beneran jam 10. Iya, beneran. Jam 10 malam. Udah lihat sejam berarti. Kagak, bukan Sejam. Oh, waktu kirain Inggris, waktu Inggris. Ini. Gua nggak tahu gue. Di mana? Kata Mas Hanif, di? Gini dia tadi, di? Oh, lagi serius. Gue pengen geser tadi tuh boy. Gue geser topik, tapi beneran ini gue baca di Twitter. Dari mana itu sumbernya lu Nah, baca? semoga inilah ya. Dari ini Indiscalaris. Ini Skyla. Iya, Indiscala. Ini Skyla. Tapi ya nggak tahu ya, dia kadang bener kadang Kadang kolot. bener, kadang enggak kalau dia. Dia adalah jurnalis angin-angin. Oke, kita lanjut ya ini. Semoga kalau dari kita, kalau emang bener ada rapat itu, dipecat aja sih slot ya. Udah tidak ada ininya. Kalau mau zona UCL, masa udah ngabisin 425 juta Kalau pound sterling. 450, Cuk. 450 tuh malah. Nggak lolos UCL, malu-maluin. Kita langsung geser aja ke match selanjutnya, Brentford melawan Nottingham Forest. Kalah ya Brentford ya di kandang ya, ini jujur agak kaget sih. Sama Nottingham Forest kalah 2-0. Igor Jesus menjadi pemenang di match ini. Igor versus Igor Jesus pemenangnya. Igor Thiago no. Cuma berapa poin tuh? 2 apa 1 poin gitu? 2 ya. Gol dicetak Igor Jesus dan Taiwo Awoniyi. Assist dari Gibbs White. Dah, itu aja. Nggak ada yang menarik lagi sih ini. Gagal berarti. Gua kan kemarin nyaranin triple captain Igor Thiago. Emang iya? Iya. Oh iya. Oh iya. Aku halang. Oh iya bener deh. Ini saatnya katanya triple captain di Dan Mas Igor Arif Thiago. ngomong, ya mungkin bisa lah triple captain Haaland kan. Nanti ngomong terus. Tapi karena performa Haaland belum bagus kata gue. Iya, mungkin bener. triple captain Igor Igor Thiago lebih baik. salah juga. Dua-duanya. Busuk. Terus ada Crystal Palace melawan Chelsea 1-3. Palace tetap melanjutkan tren kekalahannya ya. Ini kalah sekarang sama Chelsea 3-1. Gol dari SFO, Joe Pedro dan Enzo Fernandez. Karena ada Adam Wharton juga nih, kartu merah ternyata. Baru tahu gue. Menit berapa? Menit 72, Mas. Setelah 3-0 berarti ya. Oh iya, tapi setelah 3-0 juga sih. Jadi nggak ada pengaruhnya ya. Tapi ini katanya apa? Musim terakhirnya Glasner ya? Iya. Iya. Itu terakhir Glasner. Bahkan katanya pas taktikal itu ada rumor suka-suka pada lah. Masa gitu, Mas? Profesional banget. Muka Mas Arif nggak percaya kayak. Gini saya padahal serius ya. Gini serius malah gitu. Yang ini serius ya, Bang? Aku serius. Oh, Dia kamu yang serius. serius. Oh. Jadi Ya, kayak- tapi itu kan Tadi. Dia natap gitu kayak. iya. Ada ekspresi kaget lagi. Gitu. Kita kayak diremehin kalau nonton Ya kayak gitu. Allah. Ya Allah, sama capek deh, Bos. Tapi emang kalau kemarin udah kita bahas, Pik. Oh, gitu. Glasner itu apa yang ngomong apa ya itulah pokoknya gara-gara Nggak ribut peduli sendiri. lagi. Kayak nggak peduli lagi. Peles ada gua, nggak ada Iya. gua, nggak apa-apa, baik-baik aja. Baik-baik katanya. aja. Jadi bisa dikatakan benar omongan topik itu, main-main aja gitu. Kok nggak percaya? Iya. Omongan Munib, sorry. Saya. Oke, lanjut lagi ya ini. Rosenior ya ini menang lagi ya Rosenior ya, lagi. 3-1. Makin meyakinkan lah ya. Meyakinkan dan
Dan katanya ini sih banyak media yang bilang bedanya Enzo Maresca sama Rossenior ini, Enzo Maresca itu terlalu tempo, sedangkan si Rossenior ini lebih vertikal pasnya, lebih sering nusuk-nusuk, walaupun lebih beresiko ya gameplaynya. Tapi katanya ini pelatih yang lebih heavy metal gitu untuk seorang Chelsea. Belum pernah nonton sih, tapi gue pengen cobain nonton Chelsea ya. Kayaknya menarik ini nonton Chelsea ini. Oke, selanjutnya ada Newcastle United kalah melawan Aston Villa 2-0 di kandang Newcastle ya. Ini Aston Villa curi gol di away. Akhirnya Aston Villa menang setelah kemarin main ngablu. Golnya dari siapa ya ini? Kok nggak ada ininya sih, cuy? Buendia sama Roger ya. kan? Watkins. Rogers cuma asis. Watkins bener. Tuh nangis lu dia. Salah, jangan ngasal anjing. Ini setelah kemarin Aston Villa main yang ngaco ya. Sekarang mereka menang lawan Newcastle. Ada yang nonton nggak ini? Aston Villa Newcastle? No. Kayaknya sepertinya tidak terlalu menarik. Tapi ada satu cuplikan sih lewat yang Emi Martinez. Lewat nggak di kalian? Apa? Konsa pengen Emi langsung counter gitu. Eminya ini jatuh. Terus Konsanya kecewa. Terus ada yang ngepost kan. Bahkan Konsa pun sudah capek dengan kelakuan dia. Karena Emi udah sering ngelakuin kayak gitu kan. Abis dapet bola kayak gini, ngulur waktu. Itu skor lagi 1-0. Aston Villa masih 1-0 mau di 70-an. Konsa tuh nyaranin lempar bolanya ke situ buat itu kayaknya habis dari corner. Dia tidur gini. Konsa. Udah. Tapi Konsa nggak pantas protes sama juara Pildun, boy. Tai. Masa juara Pildun buff-nya masih kepake sampai tahun 2025 anjing. Kiper ini tetap masuk nominasi best keeper Iya, itu loh. Masih. Terakhir kemarin walaupun dia nggak menang ya, tapi kenapa gitu dia masuk best nominasi Keterlaluan itu? sih. Memang nggak, sekarang nih standar award udah parah sih. Udah. Makanya banyak yang nggak percaya kan sekarang kan. Jadi pada males. Masa udah 2025 masih masuk. Buff Pildunnya kuat bener. Oke, selanjutnya ini ya. Ini kita jadiin makanan penutup aja ya ini ya. Tapi ini kita bahas yang Everton Leeds 1 sama. Oh, ya itu apa yang mau dibahas ini? Bahas Mas. Gitu ya. Gol aja. Kan kemarin kan aku bilang imbang juga nggak ada yang peduli. Imbang beneran. Barry dan Justin. Kemarin juga sampai kita bilang kalau skornya muncul duluan sebelum pertandingan yang mulai. Nggak ada yang peduli. Itu orang juga, oh imbang gitu kayak atau Oh ya udah. Iya. Lagian main di hari Senin, Selasa dini hari. Jam 3, Everton lawan Leeds. iya kayak Menarik banget. mau sih nonton gitu. kayak ada firasat gitu loh di UCL bukan. saya bukan, nggak menarik lah pokoknya. Skor muncul duluan pun nggak peduli. Oke, ini dia langsung ya. Hidangan utama kita. Hidangan utama. Apa nih kalau hidangan utama tadi? Main course. Main course kita. Laga penuh. Seru ini. Seru sih banget. menurutku, Ini aku seneng sih liatnya. Seru banget dan kebobolan di menit akhir. Rivalitas lama. Ini adalah Arsenal melawan Manchester United yang Arsenal Terpongkeng. kena jebol Patrick Dorgu, Nazario, El Cantona, Semuanya Totti. disebut. Lama rasi Cristiano. 2-3 gol dicetak Arsenal dulu, Merino dan Lautaro Martinez. Lautaro Martinez dulu, baru Merino itu bunuh diri. Lautaro Martinez. Kalau tahu Martinez sih bang. Lisandro, sorry baru bangun. Lisandro Martinez, sorry. MU dicetak oleh Mbumo Dorgu Chunha. Gila, mewah MU ini mencetak golnya. 3-3 ya. Silakan kita langsung bahas dulu di satu-satu. Mas Munib boleh langsung kasih beberapa poin menurut Mas Munib di match kali ini. Arsenal melawan MU. Kalau kayak gitu. Lagi cosplay tuh. Lihat ini. Gue lagi cosplay. Cosplay siapa? Apa? Arsenal pas second ball. Bengong. Banyak bengong. Sama Zubimendi pasti present. Di gol pertama ya. Tapi ini sih, kalau gue menyimpulkan ya, ini jujur masterclass dari Mr. Carrick ya. Mr. Carrick lagi-lagi. Mr. Carrick punya ide yang simple, pasti, jelas, menusuk. Dan
Pertama, Arsenal tampil dengan form di akhir-akhir ini sebenarnya. Sebenarnya Arsenal dibilang jelek, nggak juga sih. Ya terlalu so-so lah buat ngelawan MU gitu. Betul. Terlalu so-so menurut gua. Dan juga banyak mistake dari gelandang ya. Kemarin juga sempat ngeliat topik marah-marah oleh Mister. Terlalu OG katanya gitu. Nah, aku ngerti nggak lo akhirnya? Terlalu Ngerti? gitu. Orang goblok. Oh itu. Tapi ini yang kalau kita lihat secara taktikal menurut gua dua tim ini satu pala batu, satu ini lagi cair banget. Arsenal tuh kenapa pala batu menurut gua karena mereka tetap banyak main passing yang horizontal ke kanan ke kiri ke kanan ke kiri. Coba geser defense MU terus-terusan. Kelamaan sedangkan MU lagi cair-cairnya. Kemarin kan sempet ya beberapa kali Torik kesel gitu lihat Lamens lama gitu. Tapi sebenarnya itu ide juga karena mereka mau nyerang nunggu pemain maju terus di long throw atau ditendang jauh. Nanti bola second ball-nya itu udah siap kayak 4-5 orang gitu. Dan yang paling mematikan dari MU pada match kemarin itu adalah overload-nya, boy. Overload di semua sisi. Jadi fleksibel overload-nya. Kalau Liverpool kan kita tahu sering overload di kiri gitu. MU overload di semua sisi. Kenapa bisa overload? Karena Bruno Fernandes-nya itu sangat fluid. Dia bisa ke kanan, bisa ke kiri. Dan gue ngerasa 2 poin dari match kemarin itu adalah overload, space, sama second ball. Itu yang bikin MU lebih menggigit dibanding Arsenal. Padahal kalau kita lihat Arsenal lebih dominasi ya. Megang bola, kontrol bola di sepertiga lapangan, setengah lapangan MU. Itu Arsenal lebih dominan, cuman MU lebih klinikal gitu. Kayak contoh ada beberapa, ada gol kualitas, ada gol strategi, ada gol pertama sih Bumo ya. Bumo. Itu juga strategi. Yang kualitas sudah jelas Cunha ya. Itu dia habis menang second ball, Cunha lari, jedar gawangnya, melepet, selek-lek, serot. Banyak banget. Itu kalau gue berarti kalau komen dari gue paling itu sih overload sama second ball. Tapi menurut lo berarti Arsenal nggak jelek-jelek banget ya? Nggak jelek-jelek banget gue ngeliatnya. Karena berapa match terakhir kan Arsenal juga kita tonton ya. Gue nggak nonton cuman yang pas lawan Nottingham itu. Ya. Dan itu sebenarnya udah kayak gitu nih mainnya. Iya ya. Nggak sih? Kayak lawan MU ini kan? Karena si Arsenal nih lagi di fase ini sih sebenarnya buntu karena kreativitasnya sedikit. Ya, benar. Itu sih kalau dari gua. Paling ya satu Arsenal kreativitasnya sedikit, MU 2 tadi. Overload sama second ball udah. Kalau udah komen dari gua. Kalau gua nih dikit aja ya. Kalau gua ngeliatnya kemarin tuh kirain emang kayaknya MU kalah nih. Soalnya emang di babak pertama Iya. nggak bisa ngapa-ngapain ya MU ya. Heeh. Dikurung sama Arsenal ya kan. Bikin serangan juga gagal terus karena kepotong terus sama Arsenal. Nah, terus gue lihat kayaknya ini masih adaptasi nih Carrick sama Arsenal. Soalnya kalau kemarin lawan City terlalu tinggi kan ininya defensive line-nya kan. Terus karena pemain MU kayak Dorgu, Diallo sama Bumo itu kan kenceng-kenceng kan. Jadi gampang gitu. Sedangkan Bruno tinggal banyak pilihannya tuh dia kiri kanan. Nah, kalau kemarin tuh banyak ketutupnya tuh kan si Bruno untuk pilihan ke 3 pemain ini. Kayaknya ini kalah nih MU nih. Tahunya emang gua sih nangkepnya masih adaptasi untuk mana nih celah yang bisa ditemuin sama Carrick untuk bobol Arteta. Itu menurut gua yang pinternya Carrick ya menurut gua di laga semalam. Kalau nanti dulu ya Mas yang kalah. Terakhir. Ini kita dari objektif dulu. Sebelum ini bocoran aja ya, pas gol Cunha. Sebelum gol Cunha ini ya udah nggak bisa diajak ngobrol ya. Nggak bisa diajak ngobrol. Dia itu udah ngomel sumpah. Pokoknya kita bercanda terus cuman Itu mah cool. Itu mah cool. Iya, nggak tahu cool apa asli pengen nonjokin orang, nggak tahu gue. Antara dua itu kalau gue ngelihatnya. Tapi aku kalau jadi fan Arsenal juga kesel sih, cuman soalnya kemarin tuh mereka nggak bisa bikin peluang yang bagus gitu selain dari set piece ya. Set piece corner kan mereka spam terus. Cuman di sisi lain MU nih kalau boleh nambahin dari Munib, dia nih pressingnya bagus Pak di depan. MU. Pressing di depan bagus dan di belakang disiplin. Aku bener. ngelihat Dalot tuh selalu menjaga lebaran kalau ada serangan. Terus juga yang tengahnya disiplin.
ditambah menurutku MU ini akhirnya dapat kiper yang aku belum bilang bagus, cuman oke lah dibandingkan proper ya, sebelum-sebelumnya. Dia nih tenang kalau bawa bola dan jadi stopper juga menurutku oke. Aku belum bisa bilang bagus, cuman masih oke aja. Di sisi lain Arsenal yang nggak bisa ngapa-ngapain. Golnya dua-duanya dari bunuh diri, dan yang kedua itu dari skema ini kan kemelut, dan itu emang menurutku nggak bisa dihindarin. Bukan back MU-nya yang jelek, menurutku back MU-nya bagus, karena situasi kayak gitu susah buat diatasi. Iyalah. 50-50 ya Mas ya. Kan ada sorry Mas. Lanjut. Kan kalau menurutku bikin situasi kayak gitu bisa dilatih, cuman ngatasinnya nggak bisa Pak, susah. Sulit itu. Susah. Kalian lihat nggak sih di Twitter ada yang nge-share pas corner depannya Lamens, pemain MU sama pemain Arsenal. Gimana coba antisipasi kayak gitu? Bola-bola liar gitu. Banyak lagi momen Lamens tuh sampai banyak triknya gitu loh buat keluar Lamens dari ya. itu. Iya. Masuk dulu lah ke dalam. Kayak yang kemarin tuh yang tendangannya Rice, kalau kalian lihat yang dari sisi kiri, pelanggarannya nggak tahu siapa yang tackle, ngumpan. Jadi Lamens tuh geser dulu ke pinggir sini, abis itu keluar gini boy. Ngehindarin kerumunan ya. Jadi gini nih pola dia tuh, abis itu baru gini, Nonjok bola. baru nonjok. Kata gue, gila, pinter nih orang kata gue. Pintar itu. Terus ada Cuman ada beberapa orang yang bilang kalau itu haram bola. Menurutku nggak apa-apa sih. Iya. Menurutku nggak apa-apa. Ya kan emang buat banter-banteran. Banter-banteran aja. Apalagi kan kemarin ada salah satu fans Arsenal yang influencer, dia foto dengan semua jersey Arsenal dari tahun ke tahun Kasihan dengan dia. gaya Lewis Kelly kayak gini. Kalau Arsenal kalah, gue tutup akun. Nah, abis itu kan kalah kan, nggak tutup akun dia, minta maaf doang. Ya. Cupu. Tapi Captionnya sih serem. Sampai di serang-serang diancam-ancam keluarganya. Kasihan. Ini jujur yang nyerang keluarganya berlebihan. Berlebihan. Tapi emang nyebelin. Tapi Nyebelin. sampai kalau keluarga sih udah offset ya. Udah offset. Itu udah bukan banter-banteran itu. Nah, kalau yang fans satunya ini gimana nih? Gimana? Mas? Gimana Mas? Datang match ini. Yang pertama ini bukan apa ya, benar kalau misalkan Munib tadi ngomong Arsenal nggak main bagus, tapi Arsenal tuh nggak terlalu jelek juga mainnya, tapi juga nggak bagus. Tapi emang udah lama banget Arsenal tuh nggak pernah main bagus. Jadi kayak di bulan Desember yang kita juga win streak, itu tuh emang satu kali pun nggak pernah main bagus karena Ugly win ya. ugly win. Karena patokanku adalah Arsenal yang musim lalu, Arsenal yang 2 musim lalu, yang kita 3 kali runner up. Tapi kan aku sama kau pernah ngomong, Pak. Apa? Arsenal tuh kok mainnya kayak nurunin tempo, terus kayak gak kayak dulu lagi yang bener-bener 90 menit tuh menguasain pertandingan. Torik pernah ngomong, karena itu mungkin dia belajar dari masa lalu, Pak. Iya, Dari musim-musim sebelumnya. Ya, Karena dia main kayak gitu, jadi banyak pemain yang cedera. tumbang. Tapi memang dari awal musim di fanbase Arsenal tuh udah pada ngomong, karena pas 2-3 match awal, kita kayaknya harus merelakan Arsenal mainnya tuh udah nggak klinis lagi, terus udah nggak dari 1-2, nggak pernah dari kaki ke kaki lagi. Iya. Kalau memang perubahan Arsenal yang dari 3 musim belakangan sama di musim ini, kita tuh udah nggak pernah lagi kayak main 1-2 gitu loh. Jadi iya. Saka itu kenapa formnya turun, itu karena kebanyakan kalau kalian lihat gol-golnya Saka itu hasil dari 1-2 dengan Ben White ataupun Odegaard, atau karena ada Ben White-nya yang narik back kanan. Kalau sekarang itu udah kayak nggak ada lagi. Ya, Jadi overlap ya Pak ya. udah nggak overlap lagi. Jadi Saka itu kan kanannya kan nggak bagus banget ya, jelek banget. Kemarin aja ada yang ngumpan ke siapa? Odegaard. Yang akhirnya Golnya Lisandro Martinez. Kemudian yang kedua, kita kehilangan defensive midfield yang punya umpan bagus. Kalau dari aku, kita sebelumnya punya Granit Xhaka. Oke, kemudian Granit Xhaka memang di musim terakhirnya
apa ya, perannya itu sama kayak Declan Rice yang sekarang. Kemudian tapi kita masih ada DM-nya tuh Partey gitu loh. Thomas Iya. Partey. Thomas Partey. Walaupun mungkin secara apa ya, secara branding nama orang lebih tahu Zubimendi mungkin. Iya. Tapi kalau yang cocok buat Arsenal, kalau menurutku itu adalah DM yang dia defense-nya bagus, yang dia bisa menangin bola atas. Iya. Tapi itu kan nggak ada di Zubimendi. Kasihan banget kalau aku lihat Rice tuh dia kayak yang kerja keras banget gitu loh. Defense dia iya, bola duel udara dia iya, maju juga iya. Jadi kan pemain juga ya namanya manusia, main 1 minggu bisa 3 match kan. Arsenal kan berhubung sekarang masih main di semua nih. Di Liga kita masih 1, Karabau main. di Karabo main, FA masih main, UCL juga Full masih kompe main. lah. Jadi agak bingung juga nih sebenarnya pemain. Pemain juga pasti ada up and down-nya juga lah. Iya. Mau kayak gimana pun. Terus yang ketiga nih, yang aku bingung adalah Arsenal, maksudku main OG itu adalah kau di depan nggak pernah main 1-2, nggak pernah main oper-operan. Sekarang yang beda-beda dari musim lalu, kita sering banget main umpan crossing. Umpan panjang. Umpan panjang. Sampai dulu aku pernah, memang sih sebenarnya dari fanbase Arsenal tuh ngomong, anjir kapan ya kita ngeliat Arsenal tuh crossing? Tapi make sense, karena kita nggak punya striker, jadi kita main bola bawah. Sekarang ada striker, tapi kebetulan striker kita ini kan kayak nggak punya kepala kan. Nyundul nggak bisa, nggak ada pernah di posisi, jadi ya buat apa kau main kayak gitu sebenarnya. Nah, kemudian masalahnya pemain Arsenal juga, Nggak punya kepala. iya kan? Anjing kalau Itu. punya kepala. Enggak, maksudku gini. Iya. Misalkan kayak Haaland, kayak Harry Kane atau penyerang-penyerang lain lah. Ketika bola atas, minimum dia mau kontak badan. Iya. Tapi kalau ini kan ya dia memang rata-rataan buat apa namanya, bola tinggi kan emang juga agak kurang gitu loh. Siapa Jadi, sih yang dimaksud, siapa sih? Gyökeres. Oh, sebut dong nama. Tapi nambahin dikit ya. Gio itu udah sangat lemah bola atas tuh dari di Sporting. Dari Sporting. Dari Lisbon emang jelek ya dia. Emang kalau kita lihat badannya kan gede tuh. Dia itu malah punya prestasi aerial duel di bawah 60, Pak. Aneh itu sebenarnya. Tapi aku ngeliat nih dia gede, cuman nggak kenceng gitu loh, Pak. Iya benar. Enggak egal lah. Cuman gede doang. Lanjut, baik, lanjut. Lanjut. Dan- ini space dia untuk marah-marah. Arsenal tuh lebih sering malah oper-operan di daerah apa area sendiri. Oh iya benar tuh. Contoh kenapa? Kalau misalkan lihat Arsenal build up, itu tuh pemain back dan juga pemain tengah itu berani banget main 1-2. Nah, kenapa nggak diterapin di depan gitu loh? Iya. Sedangkan depan kita tuh anjir kayak nggak ada banget sama sekali. Ada misalkan bola ke tengah, nanti dia ke kanan, ngelebar ke kanan. Kalau nggak ngelebar ke kiri. Nanti ya udah gitu-gitu aja. Cuma kan namanya misalkan Arsenal dan berlaku juga ke tim-tim yang mainnya ofensifnya oke, tim itu kan pasti bakal ini kan apa namanya, back tuh bakal numpuk banget. Nah, salah satunya apa? Ya dengan main 1-2 ada yang marking back lawan. Nah, itu kan perlunya one to di situ kan biasanya. Nah, ini yang nggak ada banget. Nah, sama satu lagi adalah ya Poin ini. kenapa kita nggak nyoba Norgard gitu loh. Kalau aku, karena kembali lagi balik lagi ke poin yang kedua tadi, kita butuh DM yang apa ya, plusnya Zubimendi itu nggak ada Pak menurutku. Nggak ada ya. Nggak ada sama sekali. Yang pertama ada. defense nggak bisa. Umpan kunci Partey lebih bagus jauh. Dia kan kita tahu mungkin kalau misalkan gelandang-gelandang Spanyol atau pemain Spanyol tuh umpan-umpannya oke-oke gitu loh. Contoh kayak Merino. Tapi Zubimendi tuh nggak pernah sama sekali. Rice yang banyak. Terus yang terakhir adalah kebanyakan pemain yang ngedelay bola. Ya benar-benar. Contoh, misalkan kita lagi mau nyerang, malah masukin Merino yang udah tahu ketika nyerang, dia tuh kayak nggak bisa untuk cepet gitu loh. Jadi, ya kesalahanku adalah kenapa kemarin si Zubimendi itu digantinya malah sama Merino. Kenapa nggak Eze aja? Jadi kayak ya udah
Declan Rice khusus main di defense atau jaga di tengah. Nah, biarkin dua attacking midfield di tengah ya, tapi Arteta Main lebih. itu Eze. Kan langsung 4 pergantian. Iya, tapi kan nih Odegaard kan ada Iya. salah satu dia nggantiin Odegaard. Topik tuh nggak mau outlet kreatifnya keluar juga, Bang. Oh, harusnya Odegaard tetap. Odegaard tetap. Make sense sih, karena ini juga ya, kemarin tuh ngeliat Arsenal tuh nggak punya yang kau bilang tadi, defensive midfield yang winning ball gitu loh. Sedangkan nyoba Northgard tuh sangat menarik loh. Bisa. Northgard tuh kalau kalian ini cek statistik dia musim kemarin, dia tuh orang paling banyak cover lapangan, Pak. Jadi tuh kerjaannya lari. Gitu. Nah itu agak membingungkan kan ya, Northgard cuma jadi tukang tidur di bus. Cedera kali ya dia ya. Ini nggak dibawa soalnya di substitusi. Nggak ada di bench. Nggak cedera dia. Northgard Main nggak kok ada di kemarin bench. dia. Kapan kemarin? Yang oh, sebelum pas- lawan MU iya, ini. sebelum. Pas di apa? FA apa di Di Premier League apa gimana? FA Carabao main dia. Tapi kenapa nggak dibawa ya kemarin lawan MU? Di bench nggak ada dia. Oh nggak tahu ya kalau dia cedera, tapi kayak nggak ada masuk daftar list cedera sih. Berarti emang nggak dipilih aja kali ya sama Arteta ya. Sama satu lagi nih Pak, ada tambahan ya, sorry ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apa? Ini is your safe zone. Pendengar yang Ini baik. apa sih namanya? Ada strategi baru kayaknya Arteta. Itu baru 2 match ini yang aku lihat. Itu pas lawan Inter sama lawan MU ini, si Saliba tuh kayak jadi maju banget dan jadi pengumpan. Mungkin karena belum cocok aja jadi umpannya kayak ngaco gitu. Iya. Dan itu sih. Kenapa Jadi ini? angkot. Positif Tahu. sign apa Dapet negatif peran sign baru ya? menurutmu? Kalau menurutku sih bikin capek Saliba sih. Tapi Iya, itu kayak- tadi sih, kenapa Saliba jadi angkor? Karena si Zube ini ternyata pas udah main di Arsenal, playstyle-nya mirip Rice, Pak. Siapa Zubi? Iya. Oh, Zubi Mendy. Jadi box to box, padahal dia bukan box to box. Terus kok dari heat map, dari semuanya, statistik dia itu malah jadi box to box. Makanya dia sama Rice itu malah jadi kayak 2 orang, 2 peran yang sama, main bareng. Ya. Yang harusnya dia perannya bukan itu ya. Bukan harusnya. itu. Iya, iya, iya. Dia malah kurang kalau dijadiin single pivot. Padahal di Sociedad dia single pivot tuh. Mungkin karena intensitasnya beda kali ya Spanyol sama Inggris. Feelingku sih karena itu juga sih. Ya itu kalau bisa kita rangkum sih topik emang dari pas nonton lawan MU juga selalu Zubi Mendy ya nih dia kesel. Ya, dia serang Zubimendi terus. Zubi Mendy serang terus dia party, saya mau party, saya mau party. Sumpah aja Munif, dia ngomong party terus ya. Dua sebenarnya- nama. Kalau gue mencoba objektif ya, gue sedikit disagree sama Zubi, nggak ada plusnya. Ada, cuma memang nggak plus buat main di DM. Kayaknya iya, menurut Dia gua tuh juga lebih kayak box to box sih gue iya. Dia ngeliatnya. bukan tipe destroyer sih ya. Iya, bukan tipe bukan, DM yang ah. destroyer. Yang mau nekel gitu. Iya, bukan Atau kayak dibilang Partey. mau jadiin angkor gitu kayak Fabinho gitu atau kayak siapa. Enggak juga, dia ini box to box dia nih. Terlalu box to box buat jadi DM. Ya mungkin ya itu tadi nih, kayaknya kalau dia main berarti harus pilih dia atau Rice gitu. Iya, menurut gua itu sih. daripada Ah. sama semua kan role-nya kan. Atau main Cara gak usah mainnya. pakai playmaker. Iya. Tapi itu kayak zaman klub. Kenapa? Oh, Ada 2 ayam, workhorse semua tuh. workhorse semua. Semua pekerja. Wing. Wijnaldum, Henderson, Dua-duanya box to box ya, Dua-duanya kayak kan gitu mainnya. ngeri itu. Rusuh. Tinggal karena kebetulan kalau di kita saat itu tiga-tiganya monster depannya. Jadi yang di tengahnya udah jadi pekerja keras aja. Gak perlu lagi udah bola depan taunya gol Udah, ya. iya. Ada Ferrari belakang ini apa? Mobil 4x4-nya itu, Pak. Iya. Iya, Mobil jeep lah ya. Seenggaknya, Jeep, ah. seenggaknya bisa passing lah mereka. Bisa passing dikit aja, nggak usah bagus-bagus kayak Kroos. Basic Basic aja, nggak usah. Kalau di compare sama Toni Kroos sama Modric, wah sampah mereka. Wijnaldum Hendo loh ini. Tapi sistem jalan. Sistem jalan. Itu pinternya Klopp ya. Kalau bisa dilihat sih emang udah berapa match ini Arsenal sering apa ya? Kena deadlock gitu loh. Nggak tahu harus ngapain. Iya. Variasi serangan dari Arteta itu bingung gitu. Dan ini emang udah hukuman lah buat Arsenal dari MU. Akhirnya ketemu lawan yang lumayan dan kemarin on form juga kan lawan City. Ketemu MU ini kayak hukuman buat Arsenal kalau lu nih
harus ada yang diperbaiki nih gitu. Karena mungkin udah terlalu nyaman ugly win kemarin, terus kemarin kan nggak kalah-kalah juga, walaupun hasilnya draw. Akhirnya nih harusnya ya Arteta sadar ya, ini juga udah 4 poin Ya, kan. benar. Padahal bisa Arteta tuh dari match-match kemarin itu bisa lebih tinggi lagi selisih poinnya daripada City. Dan City udah dapat Gehi sama Semenyo, yang artinya mereka udah mulai start. Iya. untuk Tapi yang aku ngejar suka lagi. golnya MU tuh kayak ngingetin kita highlight zaman dulu tuh loh. Benar. Iya kan? iya. Golnya Kayak- Dorgu. Gol Dorgu seru. Golnya Dorgu keren juga. Cuman aku ngiranya ini sih, mereka tuh pemain MU itu dapat ini loh arahan buat nendang dari luar Dari luar luar kota. tim. Iya. Kalau bisa dan dicoba ternyata bisa. Berhasil. Tapi memang semuanya kan punya kemampuan itu semua pemain MU deh untuk Tapi kan nendang kalau bola. diperhatiin ya, Raya tuh kelemahannya di situ, Pak. Iya. Raya, maksudnya Raya Jangkauannya tuh kiper ini bagus, ya. bagus banget. Cuma positioning kah? bukan positioning sih, karena reach dia pendek kan. Jangkauan. Dia anak yang model kipernya kayak Pickford. Cuman ya lebih elit Raya ya jauh. Kalau kata coach Justin tangannya pendek. Tangannya pendek bener. Iya, iya, iya. Dia itu nggak bisa kena shoot, apalagi blind spot gitu ya. Nah, kemarin kan banyak blind spot dia dapat karena back Arsenal milih untuk tidak agresif. Contoh juga di gol Dorgu tuh pemain Arsenal tuh nggak coba nge-stop shootnya tapi malah nutup arah shootnya. Ya. Kayak Van Dijk ya? Tapi Van Dijk. nggak nyangka juga sih Iya. gue bakalan kayak gitu. Dorgu itu ngeri Cuk. banget, Cuk. Dan itu gol terjadi cuma dari Bruno sama Dorgu ya. Anjing. Dan itu kita nggak nonton golnya. Karena Kok nggak nonton? Karena gini Mas, aku ceritain Mas. Dua orang ini jeda babak pertama nonton Deracin. Kelewat. Aku nonton ini M7 rekaman ulang. Gameku udah 20 menit. Kok mereka masih nonton Deracin? Terus mereka udah ngomong 15 menit, Cok, 15 menit. Weh, udah 5 menit 54 apa ya pas ke Iya, 54. 54. Udah gol Dorgu pas Gol dibuka. Dorgu. Lah, kita nggak nonton golnya. Terus Karena dapat Deracin. replay. Anjing bagus banget. Golnya bagus. Gara-gara Deracin nggak Kecewa nonton. aku, gue bilang. Tahu gitu langsung gue kirim. Grup aku videoin lah. Oh, kamu video. Oh, kok videoin? Nggak tahu kami, bingung anjir. Kayak orang linglung. Salah dia. Si bro nyaman. Nonton CEO itu gue. Tapi benar ya, ini dari match yang kemarin lawan City ini MU nih, kita bahas MU dikit. Kalau MU kayaknya emang ini udah formasi paten dia sih Paten, sampai Sama akhir musim. klub kan itu. Sempat Iya, sama City. lawan City ya sama plek ini. Dan ini tag dari gua. Gua percaya Carrick adalah orang tepat buat jadi Tetap. ini, tetap. Iya, Tetap. kayaknya. Tetap kalau aku. Bukan masalah vibes, bukan masalah ini. Karena MU-nya gini. MU-nya tuh punya ide jadinya. Tahu gitu ide MU tuh apa, nggak mau megang bola lama. Mainnya direct gitu. Jadinya punya identitas. Oke, Ole punya identitas kayak gitu. Tapi kita lihat lagi asistennya Ole siapa? Iya. Michael ini ya. Michael Carrick. Michael. Ole nggak ada Carrick main di Benfica. Lihat jadi apa? Tukang telur. Udah dipecat juga kan. Dipecat. Tapi kayaknya iya sih, ini ceritanya mungkin akan mirip sama kayak Ole kemarin ya. Caretaker habis itu jadi Permanen manager. permanen. Tapi harusnya sih manajemen MU nggak ngulangin kesalahan yang sama kayak pas lagi Ole. Ketika lagi bangun tim malah Iya. dirusak gitu. Dirusak, Ini harusnya dikasih kebebasan untuk Carrick. Kayaknya jadi ini top 4 lagi. MU is back top 4. Dan Seru MU lah, jadi seru. nggak perlu nambel banyak posisi sih. Betul. Ini udah cukup pokoknya. Karena kalau kita lihat 4-5-1, MU cuma perlu nambah kedalaman skuad aja. Iya. Nggak perlu nambah bla 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 yang ribet gitu loh. Kalau lihat kedalaman skuadnya juga sekarang udah oke sih sebenarnya ya nih. Di bench aja dia ada Mazraoui, ada Mason Mount, Cunha, ada Malaysia tuh. Terus back juga masih ada Leny Yoro. Gelandangnya Manuel Ugarte memang ini yang harus Iya, Kalau yang ini. harus di-upgrade itu DM-nya. Malaysia, Ugarte, Ugarte. udah jelas tuh harus Udah. di-upgrade. Oke, kan Casemiro juga udah mutusin tua. cabut Iya, kan. mesin cabut. Terus ada Sesko juga. Nah, ini Carrick di bench punya dua pilihan untuk Cunha sama Sesko. Bisa masuk nih, tergantung lawannya siapa saat Iya. nantinya kan. Cuman ada dua senjata yang masih disimpan sama Carrick. Kemarin lucu Pak Sesko baru masuk langsung kena. Kena gebok Bruno. Oh iya. Iya, yang gitu. Sampai wasit gini. Berapa menit dia megangnya kepala. Ada satu lagi juga, Zirkzee. Zirkzee Iya, benar. tapi nggak ada di sini soalnya. Lagi cedera Nggak ada. kan. Tapi gua ngeliat Saya mau Zirkzee itu cabut dia, gitu. lebih gantiin Bruno sih kalau memang ini. Ya, tapi kayaknya dia sih
Masih muda kan Masih kayaknya. muda. Kalau cuma jadi pengganti Bruno, mending dia cabut Iya, sih. mending dia cabut. Dia Hojlund kan mau juga ngincer Piala Dunia. cuma ini kan Pinjeman. pinjaman Oh, kan. Hojlund pinjaman. Dia pinjeman Hojlund. Tapi ada yang lebih lucu daripada Sesko masuk. Siapa? Gyökeres masuk. Ada yang bola peluang terakhir. Nggak tahu itu kenapa bolanya bisa sampai ke samping kanan gitu sih. Wah, niatnya Itu maksudnya apa ya? Itu yang gua Walaupun ngambil akhirnya cuman Ciki ya. offset kan. Iya. Terus offset juga kan itu sebenarnya, tapi Cuman harusnya dengan finishingnya nggak sih gitu. itu bisa belok ke kanan. Itu kan mau diumpan Iya, kayak. Cuman masih tepik. diumpan juga. Magis. Striker tanpa kepala kalau kata Taufik. Cukup kita mainin halfback saja ya. Berarti kau udah mulai objektif ya melihat Gyökeres ya. Udah Karena lama di sih. awal kan kau masih ke itu. bawah hype lah ya. Itu deh. Lucunya itu di awal dia tuh mati-matian boy ngomongin Gyökeres. Melindungi Gyökeres kau tuh. Sekarang dia udah kena tampar realita. Karena gini Pak, Gyökeres tuh sangat meragukan karena dari awal dia tuh nggak Premier League banget Jir. Iya. Harus adaptasi lagi tuh ya. Sebenarnya gue lebih seneng kemarin tuh Arsenal yang dapat Sesko. Sesko. Dan Lu lebih cocok menurut dan menurut gue lebih cocok. MU yang dapat Gio karena Gio pernah sama ini kan Ruben. Iya. Waduh, beda kemarin. Kayaknya lebih berbeda tuh ya. Lebih Ini kayak berbeda. cerita Lukaku sama Morata. Iya, what if-nya gitu loh. Kalau dulu kan Moratanya ke Chelsea, Iya, Lukakunya Lukakunya ke ke MU. Conte minta Lukaku, dapatnya Morata. Morata nggak ada yang minta, Morata. Jangan bro. Best Tambah player bikin dong, sakit Mas. hati. Iya, best player. Jangan tambah bikin sakit hati. Ini cilok dua nggak ada yang makan, cilok dua. Sikat. Gua nggak boy, gua kenyang. Tusuknya boy. tenggelam. Ya itulah hasilnya ya, hasil dari Arsenal MU. Mungkin Tinggal. bisa disingkat ini Arsenal udah mulai goyang, harus ada yang diperbaiki. Sedangkan MU ini lagi on form dan kayaknya akan terus berlanjut nih kalau mainnya masih sama kayak kemarin ya. MU paling menambah variasi aja sih. Iya. Dan untuk fans MU juga sabar juga ya. Kalau misalnya di laga-laga selanjutnya nggak menang lagi gitu atau nggak apa ya harus sabar juga. Ini kan tim sampai setengah musim ini udah gonjang-ganjing. Wajar kalau misalnya nanti tiba-tiba menang kalah lagi. Itu Iya, benar-benar. jangan sampai jadi kesel gitu loh. Ya wajarin aja. Kalau mau kritik Di pelatih posisi itu bukan 4 nih. kritik ininya boy, formasinya. Iya. Tapi kritik idenya. Idenya. Contoh slot nggak pernah ganti formasinya. Idenya dongok. Nggak ada Tapi yang kemarin 4-2-2-2. Iya. Ya, Ya, pas 4. lawan Marseille sebenarnya, cuman coba main diamond. Tapi kan jelek. apa pelatih yang punya logika nih ya, ada Salah sama Gakpo kayaknya sih nggak dimainin bareng jadi striker Iya, ya. harusnya. Kalau punya logika. Terlalu melebar gitu harusnya ya. Dua orang itu kan tukang memberhentikan serangan. Aku pas lihat golnya ini siapa? Si Cunha. Cuna. Kalau aja gak bisa gitu. Sebenarnya itu mimpi bahasa Gakpo, Mas. Pengen kayak Di gini. mimpi Iya, kayak gitu. mimpi dia gitu. Cuman kan Liverpool kan strateginya tidak membuka Gakpo untuk dapat ruang itu, ya kan. Iya, fasilitas. Lagian mainnya tempo lambat, berharap orang nge-shoot dari luar kotak. Nggak logika memang slot tuh. Kalau mau main cepet kayak gitu, Gakpo bagus senjatanya. Lagi kan Cunya kan gini nih. Set shooting. Gakpo kan gini dulu. Shooting. Sabar. Gakpo tuh nggak begitu, Rik. Gimana sih? 1, Heeh. 2, 3, 4, 5-nya nekuk, Oh, ya kan? 5 nekuk. iya. Decision di situ ditentukan. Tendang ke kaki. gawang Atau atau ke kaki back. yang kan kena terus. iya boy, anjing itu sampai capek loh, maksudnya ngelihat Gakpo starter tuh kayak capek, dan ini udah problem seluruh dunia ya, Seluruh dunia udah karena sama. semua fans Liverpool udah mulai gedak sama dia. Nepotism, this is nepotism. Iya, this is nepotism. Itu kalau Gakpo di posisi Cunya, Salim sama Gabriel ya tinggal nutup aja. Kok malah nggak ada gerakan lain. ada gerakan lain. Nunggu sampai 5, tutup aja gini. Udah selesai, nggak jadi Arsenal kalah. Gue udah pernah bilang, gue kalau jadi bek kanan di Premier League, gue cuma mau lawan Liverpool sih. Dan sayap kirinya harus Gakpo. Gue udah hafal hitungannya. Gila boy, pasti 5 loh dia. Kayak emang latihannya 5 gitu, 5 sentuhan. Ya itulah Aneh sih. di laga kemarin ya, itu big match. Jujur seru Arsenal Seru, MU. seru. Big match yang udah lama nggak kita tonton lah ini ya. Ini lumayan seru nih di musim ini. Kemudian nanti di minggu depan Arsenal akan ketemu Leeds United away. Nih either 2 lagi nih, collapse lagi atau ngamuk nih Arsenal ya.
Tapi Leeds juga nggak bisa dianggap remeh. Leeds juga lagi bagus attack-nya. Terus ada big match nih di laga pembuka Premier League jam 10. Brighton melawan Everton. Big match. Kayak ada sentimen sama Everton. Bukan. Tahu sama-sama sampai selesai. Enggak, ini jamnya nih nggak masuk akal nih buat Brighton sama Everton tuh tampil gitu. Ini harusnya kan di hari Senin lagi ya. Iya, Brighton hari Senin sama lagi. Everton kenapa ditaruh di malam Minggu? Malam Minggu kayak lu menghabiskan malam Minggu lu nonton Brighton Everton rela nggak kau Pik? Coba Kalau aku sih enggak, kalau kau dari duduk aku. nih, buka laptopmu, nonton, pesen kopi, nonton Brighton Everton, rela nggak kau? Aku pribadi nggak rela sama sekali. Pribadi juga enggak. Heeh. Kayak ih gitu, ada kata ih gitu loh gua. Najisnya mungkin tambahnya. Kalau gua ya, buat jam 10 loh Pik masalahnya. Jam 10, Pik. Mending motong kuku. Motong kuku sumpah. Enggak, mending bersihin litter box kucing gua, boy. Capek banget tapi ngeliat jadwal-jadwal unik ya Darren ya. Terus tadi ada Wolves lawan Bournemouth juga. Ini jamnya sama semua nih. Di hari Sabtu tuh Brighton Everton, Leeds United Arsenal, Wolves Bournemouth itu sama semua jam 10. Baru nanti di hari Minggunya banyak tim yang baru bermain. Setengah 1 Chelsea lawan West Ham. Jam 3 Liverpool lawan Newcastle. Terus jam 9-nya nanti 9 malam Minggu. 9 Senin. malam di hari Minggu itu Aston Villa lawan Brentford, MU lawan Fulham di kandang Old Trafford, Nottingham Forest melawan Crystal Palace, terus Tottenham Hotspur melawan City, kemudian baru ini big match juga di hari Selasa jam 3 Apa subuh Sunderland melawan Burnley. Pengen Seru banget. Nggak sabar penutup. Gua nggak sabar lihat Broby nyetak hat-trick. Ini Premier League juga sering bener sih nggak sih Senin malam itu Gila, main dia capek banget. tim OG. OG nih boy. Karena kayaknya dia udah tahu deh, kayaknya kalau penonton luar negeri nggak nonton. Nggak nonton. Iya. Kayak apa sih gitu. Sudah jelekin. Nah, itu karena kita sudah membacakan jadwal, berarti kita masuk ke segmen rekomendasi dari El King. El King, silakan. Silakan. Rekomendasi Langsung aja. FPL. Kiper ada karena ada big match di hari Senin. Kita pilih kipernya Sunderland. Oh, kipernya Sunderland. Iya. Sunderland. Rose. Atap Mister Main di Atap. kandang, nggak mungkin dong kalau kalah. Nggak mungkin. Menurut teori Kamers Game Week kita, Sunderland nggak mungkin kalah di Nggak kandang. mungkin kalah di Udah kandang. win streak full dia. Lawannya juga Burnley. Brunei langsung aja untuk back. Berhubung Chelsea ini Oh, iya. kayaknya 4 atau 5 game ke depan jadwalnya bagus semua ya. Jadi aku pilih Chalobah buat back. Oh, Chalobah bukan Chalobah. Rich James. Chalobah. Satu aja. Oh, maksudnya satu banyak. Oke sih. Yang pemain tengah lagi-lagi karena jadwal Chelsea bagus. Oh, Chelsea. Aku akan pilih Enzo. Enzo. Yang sebenarnya game week kemarin aku mau transfer out Foden ke Enzo cuma Sama aku gara-gara lupa. Udah satu aja Oh, satu terakhir aja. SD. di striker Ya. Wih, langsung Gyökeres. Oh, bukan dong. Sorry. Nggak mungkin di mimpi pun enggak. Gila cuy. Tapi kayaknya dia head. Soalnya enggak. Terakhirnya ini, sorry, kemarin dia pertama kali ngegol lawan dia Leeds. Oke. Dan langsung 2 gol lawan Oh, Leeds. itu teorimu ya. Teorinya Untung aja. kamu bukan jadi king. Oke. Bahaya. Untuk yang terakhir pemain Wolves karena kemarin nggak kalah lawan City ya karena lawannya City. Jadi harapannya sih game week depan gacor Siapa? lawan Bournemouth. Mane Mane. Mana itu masuknya striker berarti? striker. Striker. Mane itu adalah striker. Tapi main di ini second Striker. Iya kan? Dan cukup diferensial ini harusnya. Iya benar. Setuju. Mane. Murah kayaknya. Murah Murah. banget. 4,5-an. Berapa? 4,5. Nah, kan 4,5. Ada lagi? Sudah. Sudah. Situ. Oke. Ini kita akan lihat ya bagaimana rekomendasi Mas Hanif di minggu depan. Cuman kalau kita lihat di laga-laga besok sih nggak ada yang big match ya ini ya. Di game week depan. Tottenham Hotspur lawan City Paling Liverpool Newcastle yang lah agak seru lah. nggak seru Pik. Nggak seru pasti. Kayaknya untuk fans netral pun Pasti nggak sekarang ya seru. nggak seru nonton Liverpool itu. Benar Iya. deh. Karena udah nggak atraktif. Iya, udah nggak atraktif. Udah nggak enak ditonton. Makanya Aku penasaran nonton MU lagi. Iya, tapi nggak ada ya kan? Masih ada. Sisa satu lagi ya? Maksudnya? Lawan MU. Enggak, maksudnya aku penasaran itu loh MU lagi kan? Oh, oh. Iya.
Lawan siapa sih MU? Fulham. Makanya kami kemarin nonton MU lawan Arsenal tuh kayak ini baru seru nonton Baru bola big match gitu. ya? Karena Hiburan. berminggu-minggu nontonin Arne Slot main ke tai. Parah Arsenal. Wah kan hari itu tuh gue muntah pas. Muntah lagi kan dia gara Arne Slot. Arsenal parah. Ya itulah di hasil Premier League Game Week ke-20 3 ya kemarin ya. Di Game Week 23 kemarin peringkat 1 masih Arsenal, peringkat 2 City dan peringkat 3 masih Aston Villa. Peringkat 4-nya udah MU ya? Apa MU, Chelsea? MU. MU. Peringkat Yes. 5 Chelsea. Chelsea, peringkat 6-nya Liverpool. 6 besar tiket Eropa ya. Ini menarik nih selain dari title itu juga zona UCL ini juga menarik nih. Antara MU, Chelsea, Liverpool dan siapa gitu sampingnya itu. Dan Setelahnya. Tottenham. sebenarnya udah dapet ya penggantinya si Bournemouth. Siapa? Jimenez ya? Ryan Iya, Ryan yang dari Vasco da Gama. Oh baru beli? Baru Ya. beli. Oh baru beli. Oke. Jimenez tuh back kan aslinya. Iya, bek Bek kanan aslinya. kan kemarin main di sayap. Itu ternyata dia pemain AC Milan ya dia itu. Siapa? Jimenez itu. Oh, iya. Bukan itu mah Jimenez striker Beda tuh, Santiago itu, Pak. Jimenez tuh. Enggak itu kalau nggak salah ini ya. Soalnya katanya si Bournemouth mau permanenin dia nih. Oh, itu dari Bukan Milan. Jimenez yang striker katanya. Nah terus ada berita dia itu dari akademinya ini. Alex Alex Jimenez, akademinya Madrid. Tuh. Oh, Madrid. Bournemouth siap merekrut Alex Jimenez dari Milan secara permanen pada bursa transfer musim panas. Jadi Madridnya Baru kasih perhatian. 20 ya? Umurnya baru 20, mukanya tua anjir. Ya. Ya, Itulah. bek muda dia. Ya itulah dari game ini ya. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan. Sebelum penutup, El King akan memberikan kata-kata. Silakan. Kata-kata hari ini Hanif Subandi. Jangan merasa dirimu kalah kalau kamu belum mati. Kukuk. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Terima kasih. Gua- Terima kasih. Gua ini budak yang baik banget, boy. Di support. Even itu sudah canggung gua kasih. Pukuk.